Wabarakatuh, selamat siang dan shalom. Perkenalkan, nama saya Dina Matitale, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Luar Sekolah, dengan NIM 2025-44027. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi UAS saya dengan mata kuliah kewarganegaraan. Di sini saya akan membahas 10 permasalahan dan solusinya. Yang pertama itu identitas nasional, yang kedua integrasi nasional, yang ketiga wawasan Nusantara, yang keempat konstitusi Indonesia, yang kelima kewajiban dan hak negara warga negara, yang keenam demokrasi Indonesia, yang ketujuh hak asasi manusia, yang kedelapan penegakan hukum Indonesia, yang kesembilan otonomi daerah, yang kesepuluh perdamaian dunia. Yang pertama, masalah identitas nasional. Identitas nasional yang pertama, lunturnya rasa cinta tanah air. Yang kedua, pengaruh budaya asing yang berlebihan. Yang ketiga, kurangnya pemahaman nilai Pancasila. Yang keempat, konsumerisme dan gaya hidup hedonisme. Yang berikut solusinya. Yang pertama, penguatan pendidikan Pancasila dan sejarah. Yang kedua, pengembangan budaya lokal dan kearifan lokal. Yang ketiga, keteladanan pemerintah. Yang keempat, pemanfaatan media sosial untuk kampanye cinta Indonesia. Masalah yang kedua itu integrasi nasional. Masalahnya yang pertama itu konteks sara, yang kedua politik identitas, yang kedua kesenjangan antar daerah, yang ketiga gerakan separatis, yang keempat kurangnya rasa persatuan. Solusinya pemerataan pembangunan dan keadilan sosial. Yang kedua dialog lintas suku, agama dan budaya. Yang ketiga penegakan hukum yang adil. Yang keempat penguatan Bhinneka Tunggal Ika dalam pendidikan. Masalah yang ketiga itu wawasan Nusantara. Masalahnya yang pertama itu kurangnya pemahaman tentang batas wilayah darat dan laut. Yang kedua, pelanggaran batas negara ilegal. Yang ketiga, sikap ego kedaerahan. Solusinya yang pertama itu sosialisasi wawasan Nusantara melalui pendidikan dan media. Yang kedua itu penguatan patrol dan perbatasan. Yang ketiga, kerjasama dengan masyarakat pesisir dan perbatasan. Masalah yang keempat itu konstitusi Indonesia. Yang pertama itu kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang 1945. Yang kedua itu pelanggaran konstitusi oleh pejabat. Yang ketiga ketidak konsisten pelaksanaan undang-undang. Solusinya yang pertama itu pendidikan konstitusi sejak sekolah. Yang kedua transparan dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga pengawasan publik dan lembaga independen. Masalah yang keempat itu konstitusi Indonesia. Yang pertama, satu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang 1945. Yang kedua, pelanggaran konstitusi oleh pejabat. Yang ketiga, ketidak konsisten pelaksanaan undang-undang. Solusinya yang pertama itu pendidikan konstitusi sejak sekolah. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Yang ketiga, pengawasan publik dan lembaga independen. Masalah yang kelima itu hak dan kewajiban negara dan warga negara. Masalahnya yang pertama itu ketidakseimbang antar hak dan kewajiban. Yang kedua, rendahnya kesadaran membayar pajak, taat aturan. Yang ketiga, pelanggaran hak warga negara, akses pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Solusinya yang pertama itu sosialisasi hak dan kewajiban melalui PKN. Yang kedua itu pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, penegakan sanksi bagi pelanggaran. Yang ketiga itu penegakan solusi
Yang pertama itu sosialisasi hak dan kewajiban melalui PKN. Yang kedua, pelayanan publik yang berkualitas. Yang ketiga, penegakan sanksi bagi pelanggaran kewajiban warga negara. Masalah yang keenam itu demokrasi Indonesia. Yang pertama, politik uang dan kecurangan pemilu. Yang kedua, partisipasi politik rendah. Yang ketiga, polarisasi masyarakat karena hoaks. Yang berikut solusinya, yang pertama itu pendidikan politik bagi masyarakat. Yang kedua, penegakan hukum terhadap praktik politik uang. Yang ketiga itu literasi digital dan anti hoaks. Masalah yang ketujuh itu hak asasi manusia. Masalahnya tindak kekerasan dan diskriminasi. Yang kedua, pelanggaran HAM oleh aparat individu. Yang kedua itu kurangnya perlindungan kelompok rentan, anak, perempuan, dan difabel. Solusinya adalah yang pertama itu penegakan hukum tegas tanpa pandang bulu. Yang kedua itu pendidikan HAM di sekolah dan masyarakat. Yang ketiga, penguatan lembaga perlindungan HAM. Masalah yang kedelapan itu penegakan hukum di Indonesia. Masalah yang pertama itu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang kedua itu aparat hukum tidak profesional. Yang ketiga, ketidakadilan hukum. Yang berikut solusinya. Solusinya yang pertama itu reformasi birokrasi hukum dan penelitian peradilan. Yang kedua, pengawasan publik dan media. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan dan integrasi aparat penegakan hukum. Masalah yang kesembilan itu otonomi daerah. Masalah yang pertama, penyalahgunaan wewenang daerah. Yang kedua, ketimpangan kemampuan daerah. Yang ketiga, korupsi di tingkat daerah. Solusinya adalah yang pertama itu pembinaan dan pengawasan pemerintah pusat. Yang kedua, transparansi anggaran dan partisipasi masyarakat. Yang ketiga, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pemerintah daerah. Yang ke-10 itu perdamaian dunia. Masalah yang pertama itu konflik perang dan terorisme. Yang kedua, pelanggaran HAM internasional. Yang ketiga itu kesenjangan ekonomi antar negara. Solusinya yang pertama itu peran aktif Indonesia dalam diplomasi internasional. Yang kedua itu pengiriman pasukan perdamaian PBB. Yang ketiga, kerjasama internasional di bidang ekonomi, pendidikan, dan kemanusiaan. Oke, sekian, terima kasih pembahasan saya. Selebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan shalom. Bye-bye.